Mana ini Pak polisi ini? Kok Pak Roy itu udah ada panggilannya untuk hari Kamis? Bu Tifa juga, kok saya sendiri ya? Ya harusnya saya yang paling pertama harusnya dipanggil, karena saya yang paling keras mengatakan bahwa berdasarkan ya kesesuaian teknologi yang memiliki keterikatan ruang dan waktu, maka 11.000 triliun persen lembar pengesahan skripsi Joko Widodo pasti palsu, gitu ya. Secara dramatisir 11.000 triliun persen atau 100% kalau akademik, ya kan? Harusnya saya duluan dipanggil gitu loh. Oke, lanjut. Baju oranye untuk Jokowi itu lebih cocok, coy. Ya, kalian yang nggak setuju dengan saya sana out ya. Joko tobat, segera buka donasi, satset. Tunggu dong ya, jangan donasi tapi peruntukannya bagaimana Pak, ya kan? Kita bukan untuk cari duit ini, memang ada, kalau ada peruntukannya baru ya, internasional Den Haag gitu Pak, ya kan? International Court Justice. International Court Justice di The Hague. And Project Iriana drop out Unmu, Jokowi drop out UGM, juga kehamilan anak pertama penyebabnya karena semua data biografi mengarah ke situ. Masa sih Pak? Saya nggak tahu sih itu. Kita fokus Pak Jokowi. Kita fokus Pak Jokowi aja ya. Bu Iriana, waduh perlu penelitian lagi tuh yang lain-lainnya. Oke. Tap Langkawi Channel, Malaysia hadir. Horas siap donasi Bang ya, tapi nanti apa dulu ya, planning itu harus jelas dulu, jangan nanti udah ada donasi malah nggak jadi ya kan. Harus planning dulu yang benar, argumentasinya, nah baru siapa tim yang mau berangkat, gitu ya kan. Ahlan Muhammad Fauzan, satu syuro ijazah Mulyono keluar. Iya, bingung juga ya. Sampai sekarang udah uji forensik katanya sedang atau apa, sampai sekarang muncul pun versi resolusi rendah pun nggak ada ya, bingung juga ya. Semua kereta balap UI, semua media bakalan dikondisikan bela ijazah palsu, kelihatan narsum sepihak. Oh gitu ya, ya kan kita punya banyak apa ya, media alternatif, biarin aja mereka dengan dunianya, kita dengan dunia kita. Oleh karena itu lebih baik kita bersuara di tingkat internasional, gitu ya kan. Jadi bagaimana mereka bisa mengharap untuk memengaruhi publik internasional, kan gitu kan, susah itu dijangkau. Murti Oktoris, ijazah Mulyono lagi diritualin dulu Bang. Masa sih tapi sudah ditahan katanya di baris krim. Kita lihat aja nanti penjelasannya kan gitu kan. Kalau ada bau-bau manipulasi dapat itu nanti, tenang aja ya. NTT siap katanya Bang, misalkan Jawa Timur. Oh ya, NTT iya dong, seluruh Sabang sampai Merauke kita ya kan, tidak melihat daerah, sekat identitas yang lain ya. Ini kan untuk kita bersama kan, ya, untuk menghancurkan juga dinasti ini. Ya. Dinasti ini kan sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Subscribe to my channel. Di dalam pengadilan itu adalah hakim-hakim yang bau-baunya masih bau-bau termul Bang. Ya. Artinya sudah grand by design juga ini ya. Karena kekuasaan di sana. Jelas, karena ini sindikat Bang. Karena ini ijazah palsu Jokowi ini adalah sindikat, terstruktur, sistematis dan masif itu. Ini udah sindikat. Ini bukan kesalahan lagi, ini udah sindikat, ini kejahatan. Yang pertama, yang kedua, Prabowo tidak pernah merasa terganggu dengan manuver Jokowi dan tidak pernah terganggu dengan manuver Gibran. Kalau Prabowo merasa terganggu dengan manuver Gibran dan merasa terganggu dengan manuver Jokowi,
sebenarnya ini adalah momentum dirinya untuk bersih-bersih atau keluar dari cengkraman Mulyono. Ini momentum nih. Jadi saya tidak sepakat kalau Prabowo hari ini disebut sebagai ahli strategi. Faktanya dia tidak mau memisahkan diri dari cengkraman Mulyono dengan memanfaatkan momentum ini. Tanpa ada yang memerintah, tanpa ada yang mengkonsolidasikan, Roy Suryo dan kawan-kawan tiba-tiba dengan lantang dan dengan keras kemudian meminta Jokowi itu diadili terkait ijazahnya. Ini momentum bagi Pak Prabowo. Tetapi dua syarat itu tidak kemudian dimanfaatkan oleh Prabowo. Yang pertama, dia tidak terganggu. Dan yang kedua, dia akan memasang ini, pengadilan Mahkamah Agung akan memasang hakim yang akan mengadili ijazah Jokowi ini adalah hakim yang berbau-bau termul. Saya pikir begitu, Bang. Makasih. Baik. Jadi sedikit pun tidak ada kepercayaan kepada Pak Prabowo terkait dengan ijazah ini. Oh, tidak. Saya tidak percaya sedikit pun karena syarat pertama untuk dia memanfaatkan momentum ini adalah dia merasa terganggu dengan manuver Jokowi. Iya, lagi duduk di kasir dia. Silakan. Sorry, J, tadi kakak manggil. Lanjutkan. Ya udah itu. Jadi siapapun yang mendebat pendapat saya pikir kalau masih yakin dan percaya bahwa Jokowi akan dinyatakan bersalah dengan ijazah dia, saya pikir ya malaikat atau setidak-tidaknya dia nggak punya otak. Bagi Artinya saya kamu yang pengen mengatakan bahwasan ini melihat saya potong. Akhirnya kamu mengatakan ini sia-sialah kita menaikkan isu ini ke atas publik. Toh ujungnya Jokowi akan menunjukkan aslinya. Sia-sia tidak. Cuman kalau diminta bahwa hakim akan berlaku jujur, akan berintegritas untuk mengadili jasa Jokowi, saya meragukan itu. 100% saya meragukan integritas hakim. Karena jauh sebelum putusan pengadilan nanti sudah ditunjukkan bahwa Mahkamah Agung kedapatan menyimpan duit sekian ratus miliar, lalu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketahuan menerima suap 60 miliar, artinya integritas hakim masih diragukan. Apalagi polisinya masih Listio Sigit itu Kapolrinya. Listio Sigit ini kan memelihara bajingan ini, ya. Makasih. Oke, Kak Risdiana silakan langsung disambar pernyataan J ini. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa gue nih. Tapi kenapa Mr. J, kepolisian aja mengatakan bahwa itu benar bahwa fotokopi ijazahnya, ya. Terus yang mau gue pertanyakan adalah, ini inti dari ini ya, Projo harusnya Bu Mega yang ngomandoin emangnya masalah ijazah itu emang PDIP, Ibu Mega emang. Kan enggak juga, gue rasa kan berpikirlah secara realistis. Yang memajukan kasus itu adalah orang PSI awalnya. Kok dibawa-bawa sih orang PDIP? Iya, awalnya ini si Sandi punya kerjaan. Sandi, kader PDIP. Kok ketum saya dibawa-bawa gitu? Maksud saya nih orang Projo otaknya geblek juga. Udahlah dia dapat keuntungan dari judol nih manusia. Ini tukang rusuh nih, otaknya otak kriminal nih manusia. Budi Ari. Gua nggak suka nih. Harusnya masyarakat itu berpikir loh, dari awal tuh sudah berpikir yang jernih lah ya dalam menyikapi suatu masalah. Itu harusnya di tengah-tengah. Nah, harusnya berpikirlah, ini kenapa, ada apa? Siapa yang mau mengacak-ngacak Indonesia Raya ini? Harusnya berpikir seperti itu. Tidak menumpak ibaratnya gini loh. Jangan serta-merta langsung mengimbaskan orang-orang lain. Titik fokus aja siapa yang melakukan ini semua dari awal. Sedangkan Ibu Mega tidak ngapa-ngapain loh. Kita PDIP tidak pernah mau loh, ngungkit-ngungkit sebetulnya. Tapi kenapa dibuat seperti ini? Harusnya berpikirlah, bangsa Indonesia tuh pinter loh, pada pinter semua. Sebenarnya nggak semuanya itu yang termakan dengan hoax. Ini manusia udah terlalu dalam. Yang mengacak-ngacak Indonesia ini udah tahu sendiri siapa manusianya. Ya, manusianya ada beberapa orang tuh. Yang katanya ketua buzzer ditangkap. Ini yang ketua buzzer yang foto lu bang, yang ketua buzzer bener-bener buzzer tuh. Oh no, yang ngasih pendidikan buzzer. Oh no, ini manusia. Budi Ari. Iya. Harusnya dia yang ditangkap. Duit judol aja balik ke tangan dia, lumayan lo
per bulan itu 20 M ya, Mak? Mak, 20 M ya? Oh, gede. 20 M. Dia memperkaya diri dia sendiri. Emang ada setoran untuk rakyat? Ada setoran untuk yang lain-lain? Nggak ada. Orang masuk kantong dia sendiri. Cecunguk ini mah dari awal. Orangnya nggak punya apa-apa ya, Mak ya? Warna apa? Makanya gue bilang, Mak, Parcok itu nggak bakal bisa beresin judol. Udah lihat belum video gue yang baru? Udah lihat kan? Gue bahas lagi tipis-tipis kan soal pelatihan di Jogja dan di Surabaya. 17. Iya. Gue bahas lagi juga untuk apa waktu itu Jokowi bikin Satgas Judol. Dan gue bahas juga kan ketua Satgas Judolnya saat itu siapa? Yang pernah terima proyek dari Kemenhan pengadaan software. Nah, Yang gak kecium sama KPK. Besan siapa tuh? Apa? Menantu siapa? Menantunya. kelar Tanya itu. deh tuh. Kelar itu Menantunya masalah saat Mbak itu Vera. yang jadi Menko Polhukam siapa? Nah, harusnya nih yang nonton, yang pada nonton, kalian itu pada pinter kalau kata gue ya. Jangan mau jadi buzzer. Karena apa? Kita tuh bakal terpecah belah, ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berazaskan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Walaupun kita berbeda, tapi tetap sama. Nggak ada perbedaan. Berbeda agama, suku, dan ras, itu kita bisa saling bersandingan loh. Tapi kenapa hal seperti ini malah dikait-kaitkan dengan semua? Kalau namanya ijazah yang sudah yang namanya diindikasikan atau patut diduga bahwa itu palsu, harusnya ya tunjukkan dong. Kenapa DPR yang berijazah palsu itu bisa, bupati yang berijazah palsu itu akhirnya menunjukkan keabsahan dan ijazahnya, ya kan? Nah, itu aja lebih legowo loh. Ini seorang kepala negara dulunya, mantan kepala negara. Harusnya kan bisa saling ini juga dong. Saling terbuka. Jangan memberikan sebuah informasi, Mr. J kenapa turun? Kenapa harus memberikan sesuatu hal yang akhirnya mengacak-ngacak bangsa Indonesia, yang akhirnya membuat adu domba terhadap bangsa Indonesia. Gua rasa udah nggak baik itu, Bang John. Terus jangan dikait-kaitkan dengan hidup projo. Lu Bang Blacky projo, lu sama orang Budi Ari lu. Hajar Blacky. Bikin tagar. Tangkap Blacky. Tangkap Blacky. Tagar. Tangkap Blacky. Tangkap Blacky. Satu lagi, adili Jokowi bila memang bersalah. Adili Budi Ari, tangkap Budi Ari dan cegal Budi Ari untuk keluar negeri. Udah cukup Yakut doang. Itu aja Bang. Si Plangaplongo juga harus diadili tuh Mbak Riz. Si Plangaplongo yang sekarang menjabat Oh, Wapres. Dalangnya Bapak Ngatur-ngatur. dalangnya Bapak Oh jadi dia nggak salah si Plangaplongo. Mbak Riz, kamu nggak ngadirin saya. Hah? Mbak Riz nggak ngadirin saya. Yang ngadilin siapa? Lu Bang. Saya nggak diadilin. Itu lain Itu konteks. Bang John yang Lain ngadilin lu konteks. Bang. Lain Bukan konteks. gue. Ini bukan session Lambetura. Kalau kepengen kalian Lambetura nanti sore. Kerawa-rawa. Ini bukan. Jangan Ntar malam aja pancing-pancing itu, host. ntar malam Iya. aja itu. Enggak, ini Bang John, izin sebentar aja, sedikit aja. Saya pernah lihat satu VT, tapi habis itu saya cari VT-nya hilang. Di situ ada statement Jokowi kalau sampai anak saya Oh lengserkan ya? jadi wapres, Kirim saya ke saya dong. akan buka mengenai pemenangan 2025. Siapa yang menang jadi presiden yang sebenarnya. Saya cari VT-nya hilang, udah nggak ada lagi. Itu Ya, sebentar pernyataan itu, Jokowi. sebentar. 2025, kemarin. Iya, Ya, ada ya? Betul. nggak ada Bang Arlo. VT-nya, saya cari-cari nggak ada. VT-nya saya Kirim ke cari-cari. saya. Iya, kalau ada. tapi sebentar. Kita akan analisa. Terus hilang Yo. lagi. Oke, kalau ada VT-nya terkait dengan itu, pemberitaan itu, kirim ke saya dong. DM. Siap. Ini saya cari lagi udah nggak ada VT-nya. Oke. Cuma sekali sehari aja itu.
Atau Saya cari ini ulang aja, langsung. Bang Pujangga, tantangin aja Jokowi, suruh buka keaslian Pak Anwar tahun 2019 siapa? Benar Mbak Vera, betul sekali itu. Makanya itu Prabowo takut. Mbak Vera, pakai trik Mbak Vera kirim perempuan cumwantik aja ke sana Mbak Vera. Cungkok-cungkok sama Uzbekistan. Mahal Bang, nggak murah itu Bang. Ini gini loh, kalian ini Apa ya? Nggak apa-apa patungan saya khas, nggak apa-apa. Bang Sueb, Mbak Vera, Mbak Riz masih bisa nggak tuh Mbak Riz tuh? Sebentar. Mbak Vera. Sebentar. Aku banyak di DM, Bang kembalilah ke ruhnya, Bang kembalilah ke ruhnya. Tapi kalian sendiri, jahanam yang membuat host Ganjar terbaik ini lambe tura. Kadang-kadang ngeri kalian. Kan masih ada satu kasus lagi bang yang harusnya diselesaikan memang, makanya Nah, gue kemarin nggak udah. masuk. Aku mau ke lambe tura atau ke bahas politik? Aku udah dimarah-marahin orang loh. Termasuk Mbak Vera itu marahin saya. Kocinsu, Bang, kembali Bang. lu cinta sama gua lu, Kocinsu. Pemain pada menarik Oke. lu. Bang, Bung Closing Haye statement apa? ya. Ya, Ya. closing statement Jadi begini. silakan Bung Haye. Kalau saya melihat terkait peristiwa yang terjadi saat ini, Oke.